Pernikahan semu. Kilauan permata di jari manis Lauren terasa dingin, menusuk hingga ke tulang, seolah membekukan seluruh jiwanya. Bukan kilau kebahagiaan yang dipancarkannya, melainkan pantulan kehampaan yang tak berujung. Gaun pengantin putih bersih yang membalut tubuhnya seharusnya melambangkan kemurnian dan awal yang baru. Kini terasa seperti kain kafan yang perlahan membungkus erat setiap mimpi dan harapannya. Di hadapan altar yang megah, dihiasi ribuan bunga mawar putih yang harumnya menusuk hidung. Tommy, putra tunggal konglomerat Wijaya, menyambutnya dengan senyum tipis yang tak pernah mencapai matanya. Senyum itu, bagi Lauren, lebih menyerupai topeng ketimbang ekspresi kebahagiaan. Pernikahan ini, sebuah ikatan suci di mata banyak orang, bagi Lauren adalah sebuah eksekusi yang direncanakan dengan rapi. Orang tuanya yang silau oleh gemerlap kekayaan keluarga Wijaya telah menjajakan putri mereka sendiri. Mereka membujuknya, memohon, bahkan mengancam demi melunasi tumpukan utang yang menggunung dan mengamankan masa depan finansial keluarga yang selama ini terancam kebangkrutan. Lauren, yang selalu patuh dan mencintai keluarganya, akhirnya menyerah. Ia mengorbankan hatinya, kebahagiaannya, dan mungkin seluruh hidupnya demi secercah harapan palsu. Hari-hari awal pernikahan di rumah mewah Tommy terasa seperti sangkar emas yang gemerlap namun tak berjendela. Setiap sudut rumah dipenuhi dengan perabotan mahal dan ornamen seni yang tak ternilai. Namun semuanya terasa dingin dan asing baginya. Lauren berusaha keras menjalankan perannya sebagai istri. Ia mencoba mencairkan kebekuan di antara mereka, menyiapkan sarapan di pagi hari, memilihkan dasi Tommy, bahkan mencoba menyentuh tangannya saat makan malam. Namun, Tommy selalu menghindar, seperti ada medan magnet tak kasat mata yang mendorongnya menjauh. Matanya kerap menerawang jauh, seolah jiwanya berada di tempat lain, di dimensi yang tak terjangkau oleh Lauren. Setiap sentuhan Lauren terasa seperti sengatan listrik baginya, membuatnya menarik diri dengan cepat, meninggalkan Lauren dalam kehampaan yang semakin dalam. Aku hanya mencintai satu wanita, Lauren, dan itu bukan kamu. Suara Tommy suatu malam menusuk jantung Lauren bagai belati dingin yang menghunjam, memecah kesunyian kamar mereka. Kata-kata itu diucapkan dengan nada datar tanpa emosi, lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Nama Asya sering terucap dari bibir Tommy saat ia mabuk. Sebuah nama yang menjadi momok menakutkan bagi Lauren, selalu terngiang di telinganya, seolah mengejek penderitaannya. Kekejaman Tommy tidak hanya verbal. Ia kerap menghina dan merendahkan Lauren di depan para pelayan dan anggota keluarganya, membuat Lauren merasa tak berharga, seperti sampah yang tak layak dipungut. Ia akan mengomentari masakannya, pakaiannya, bahkan cara bicaranya, selalu dengan nada meremehkan yang membuat Lauren ingin tenggelam ke dalam tanah. Orang tua Tommy, yang awalnya bersikap ramah, perlahan menunjukkan sikap dingin yang sama, terutama ibu Tommy, Nyonya Wijaya. Ia adalah wanita paruh baya yang elegan namun berhati dingin. Secara halus, ia sering menyindir status Lauren yang tidak sepadan dengan putra tunggalnya, menyiratkan bahwa Lauren hanyalah seorang pendatang yang kebetulan beruntung masuk ke dalam keluarga mereka. Tatapan Nyonya Wijaya selalu dipenuhi dengan penilaian, membuat Lauren merasa seperti serangga yang sedang diamati. Lauren sering mendengar bisikan-bisikan dari sudut-sudut rumah, dari pelayan-pelayan yang sepertinya juga menganggapnya sebagai orang asing. Ia semakin terisolasi, terjebak dalam sangkar emas yang semakin terasa menyesakan. Hari demi hari berlalu, menyisakan Lauren dalam lingkaran kesepian dan kehampaan yang tak berujung. Rumah megah itu
alih-alih menjadi tempat berlindung, justru terasa seperti penjara yang semakin erat mencengkeram. Tommy semakin sering pulang larut malam, atau bahkan tidak pulang sama sekali, meninggalkan Lauren dalam kegelapan dan ketidakpastian. Teleponnya kerap berdering, dan setiap kali itu terjadi, nama Aisyah terpampang jelas di layar ponsel Tommy, seperti hantu yang terus-menerus menghantuinya. Intuisinya menjerit, alarm bahaya berbunyi, nyaring di kepalanya. Namun ia mati-matian menolak percaya, menolak mengakui kebenaran pahit yang sudah di depan mata. Lisa, sepupu Lauren satu-satunya yang masih peduli, adalah satu-satunya cahaya dalam kegelapan hidup Lauren. Ia sering datang berkunjung, membawa makanan, atau sekadar duduk mendengarkan keluh kesah Lauren. Kamu pantas bahagia, Lauren. Jangan biarkan mereka menginjak-injakmu, bisik Lisa suatu sore melihat Lauren terisak pilu di pelukannya. Kata-kata Lisa adalah satu-satunya penopang bagi Lauren, satu-satunya pengingat bahwa ia masih memiliki seseorang yang peduli. Lisa mencoba meyakinkan Lauren untuk berbicara dengan Tommy, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Lauren terlalu takut, terlalu rapuh untuk menghadapi kebenaran. Suatu malam yang sunyi, ketika Tommy belum pulang dan Lauren sedang berjalan di koridor menuju kamarnya, matanya menangkap ponsel Tommy yang tergeletak begitu saja di meja samping tempat tidur. Biasanya, Tommy tak pernah melepaskan ponselnya dari genggaman. Rasa penasaran yang bercampur dengan kecurigaan yang selama ini ia tepis mendorongnya untuk mengambil ponsel itu. Jantungnya berdebar kencang saat tangannya meraih benda persegi panjang itu. Dengan tangan gemetar, ia mencoba membuka galeri foto. Dan di sana, terpampanglah kebenaran yang selama ini ia hindari. Ratusan foto Tommy bersama seorang wanita yang sangat cantik, wanita yang tak lain adalah Asha. Di setiap foto, mereka tertawa lepas, berpelukan erat, berciuman mesra, bahkan berlibur di tempat-tempat romantis yang selama ini hanya bisa diimpikan Lauren. Foto-foto itu tak hanya memperlihatkan kemesraan, tapi juga keintiman yang tak terhingga. Di beberapa foto, Aisyah terlihat mengenakan pakaian yang sangat minim, berpose mesra di samping Tommy, di pantai, di kamar hotel, di mana saja. Setiap jepretan kamera seolah menusuknya berulang kali. Tangannya bergetar hebat. Ponsel itu terlepas dari genggamannya, menghantam lantai marmer dengan suara pecah yang memekakan telinga. Layar ponsel retak, pecah berkeping-keping, seperti hati Lauren saat itu. Dunia Lauren runtuh seketika. Hatinya hancur berkeping-keping, lebih dari sekadar sedih atau kecewa. Ia merasa dikhianati dengan begitu telak, dipermainkan, dan dilecehkan. Rasa mual melilit perutnya. Ia berteriak histeris. Isakannya memenuhi seluruh ruangan, bergema di antara dinding-dinding mewah yang kini terasa seperti saksi bisu kehancurannya. Tangisnya tak terbendung. Air mata mengalir deras membasahi pipinya. Tommy, yang baru saja pulang dan membuka pintu kamar, terkejut melihat kekacauan itu. Matanya membulat melihat ponselnya yang hancur dan Lauren yang menangis histeris. Namun, alih-alih merasa bersalah atau meminta maaf, Tommy justru menuding Lauren dengan jari telunjuknya. Apa hakmu menggeledah ponselku? Aku sudah bilang aku tidak pernah mencintaimu. Kamu itu hanya pelengkap di sini, teriak Tommy. Suaranya menggelegar, memperparah luka di hati Lauren. Di tengah isakannya, Lauren hanya bisa menatap Tommy dengan tatapan kosong, seolah jiwanya telah mati. Lauren, dengan sisa-sisa harga diri yang ia miliki, yang selama ini terinjak-injak, kini memutuskan untuk melawan. Kebenaran pahit itu telah membebaskannya dari belenggu ketakutan dan penolakan. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang akan dikatakan orang atau bagaimana pandangan keluarga Wijaya. Ia hanya ingin keadilan.
Dengan tangan masih gemetar, namun tekad membara, ia menghubungi Lisa. Lisa, tanpa banyak bertanya, segera datang dan membantunya mengumpulkan bukti perselingkuhan Tommy. Mereka menyusun rencana, mengumpulkan setiap informasi yang bisa mereka temukan. Lisa bahkan membantu Lauren mencari alamat Asha dan kebiasaan Tommy. Mereka menyewa seorang detektif swasta yang direkomendasikan oleh kenalan Lisa. Detektif itu, seorang pria paruh baya yang tampak tenang namun cekatan, berhasil mendokumentasikan setiap pertemuan rahasia Tommy dan Asha. Foto-foto Tommy dan Aisyah yang sedang berpelukan di restoran mewah, rekaman video mereka yang masuk ke hotel bergandengan tangan, hingga bukti transfer uang dari rekening Tommy ke Aisyah, semuanya menjadi bukti tak terbantahkan. Detektif itu juga berhasil mendapatkan rekaman suara Tommy yang mengakui perselingkuhannya kepada Aisyah. Setiap bukti yang terkumpul, bagaikan tetesan air yang perlahan mengisi wadah keberanian Lauren. Ketika Lauren mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, keluarga Wijaya terkejut, bukan kepalang. Mereka tak menyangka Lauren akan berani melakukan tindakan sejauh ini. Nyonya Wijaya, dengan wajah penuh amarah yang menakutkan, datang menemui Lauren di apartemen sementaranya. Apa yang kau inginkan? Uang. Ambillah, berapapun kau mau. Tapi jangan pernah permalukan keluarga kami. Kau akan menyesal seumur hidupmu, bentaknya. Suaranya tajam seperti pisau. Namun Lauren tidak gentar. Untuk pertama kalinya, Lauren menatap mata Nyonya Wijaya tanpa rasa takut. Ia telah kehilangan segalanya. Apalagi yang bisa ia takuti? Tommy, yang mulanya acuh tak acuh dan menganggap remeh gugatan cerai Lauren, mulai panik ketika reputasi bisnis keluarganya terancam. Berita ini mulai bocor ke media, dan para kolega bisnisnya mulai menanyakan tentang skandal perselingkuhan yang mencuat. Ia mencoba berbagai cara untuk membungkam Lauren, dari menawarkan uang yang sangat besar hingga mengancam akan menghancurkan hidup Lisa, bahkan menyebarkan fitnah tentang Lauren di media massa, mencoba memutarbalikkan fakta. Namun, Lauren, dengan dukungan penuh dari Lisa yang tak pernah surut, tetap teguh. Lisa membantunya mencari pengacara yang sangat kompeten, seorang wanita paruh baya yang bersemangat dalam membela hak-hak wanita. Proses perceraian berlangsung alot dan penuh intrik. Tommy menggunakan segala kekuasaan dan uangnya untuk menyulitkan Lauren. Ia menyewa pengacara-pengacara mahal, mencoba memanipulasi pengadilan, bahkan membayar media untuk menyebarkan berita-berita negatif tentang Lauren. Ia mencoba menggambarkan Lauren sebagai wanita matre yang hanya mengincar harta keluarganya. Namun, berkat bukti kuat yang dikumpulkan oleh detektif swasta dan bantuan pengacara pro bono yang cerdas, Lauren berhasil memenangkan hak-haknya. Pengacara Lauren dengan cekatan mempresentasikan bukti-bukti perselingkuhan Tommy, membongkar kebohongan-kebohongan keluarga Wijaya, dan membuktikan bahwa Lauren adalah korban. Meskipun harta gonogini yang didapat Lauren tidak sebesar yang ia harapkan, karena sebagian besar aset Tommy telah dialihkan, setidaknya ia bebas dari neraka pernikahan itu. Keputusan pengadilan adalah angin segar bagi jiwanya yang terpuruk. Perceraian itu menghabiskan seluruh energi Lauren, menguras fisik dan mentalnya hingga batas akhir. Namun, ia merasa lega, seperti beban raksasa yang selama ini menimpanya telah terangkat. Meskipun demikian, luka batinnya masih menganga lebar. Sebuah bekas luka yang takkan mudah sembuh. Ia merasa seperti baru saja melewati perang, dan meskipun ia menang, ia tidak keluar tanpa cedera. Setelah perceraian, Lauren mencoba membangun hidup baru dari puing-puing kehancuran. Ia pindah ke kota lain, kota yang jauh dari segala ingatan pahit tentang Tommy dan keluarga Wijaya. Ia mencari pekerjaan sederhana di sebuah kafe kecil,
berharap kesibukan bisa membantunya melupakan masa lalu. Ia berusaha menjauhi segala hal yang mengingatkannya pada neraka yang baru saja ia tinggalkan. Ia mengganti nomor ponselnya, memutus semua kontak yang berhubungan dengan Tommy. Namun, trauma itu, ibarat bayangan hitam yang tak kasat mata, terus menghantuinya. Setiap tawa bahagia, sepasang kekasih di jalanan, setiap suara mobil mewah yang melintas di dekatnya, bahkan aroma parfum tertentu yang mirip dengan parfum Tommy dapat memicu kilas balik mengerikan. Otaknya akan memutar ulang adegan-adegan Tommy yang menghinanya, tatapan dingin Nyonya Wijaya, atau foto-foto mesra Tommy dan Aisyah. Ia sering terbangun di malam hari dengan keringat dingin membanjiri tubuhnya. Teringat wajah Tommy yang penuh amarah atau kata-kata kasarnya yang menusuk jiwa. Tidurnya selalu diwarnai mimpi buruk, membuatnya merasa tidak pernah benar-benar beristirahat. Makan pun terasa sulit baginya. Ia sering merasa mual, seperti ada gumpalan di tenggorokannya setiap kali ia mencoba menelan makanan. Berat badannya menurun drastis, hingga tulang pipinya menonjol. Lingkaran hitam tebal menghiasi bawah matanya, menjadikannya tampak seperti zombie. Lisa sering mengunjunginya, berusaha menghibur dan memberikan dukungan, membujuknya untuk makan, mengajaknya jalan-jalan. Namun, Lauren semakin menarik diri. Ia menolak keluar, menolak berbicara, dan menghabiskan sebagian besar waktunya terkurung di apartemen kecilnya yang suram. Ia merasa kosong, hampa, dan tak berdaya. Dunia terasa seperti penjara tanpa pintu keluar. Dinding-dindingnya semakin mendekat, mengimpitnya hingga sesak. Puncaknya pada suatu pagi yang kelabu, ketika tetesan gerimis membasahi jendela apartemennya, Lauren menatap pantulannya di cermin. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung dan tak berekspresi. Rambutnya kusut tak terurus. Dan di sana, ia melihat bayangan seorang wanita yang telah kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Wanita yang dulunya penuh semangat dan ceria, kini hanya menyisakan kerangka yang rapuh. Ia tak mampu lagi menanggung beban ini, beban trauma, rasa sakit, dan kehampaan yang tak berujung. Pikiran-pikiran gelap mulai merasuki benaknya. Dengan tangan gemetar, ia membuka lemari kecil di kamarnya. Di sana, tersimpan sebotol racun serangga yang ia beli beberapa waktu lalu entah untuk apa. Tanpa ragu, tanpa berpikir panjang, ia menuangkan cairan mematikan itu ke dalam segelas air. Cairan bening itu terlihat biasa saja, namun baunya menyengat hidung. Sambil memejamkan mata, seolah ingin menghapus semua kenangan pahit, ia menelan racun itu. Rasa pahit yang menyengat dan sensasi terbakar yang luar biasa memenuhi kerongkongannya, diikuti dengan kejang-kejang hebat yang mengguncang tubuhnya. Gelas itu terlepas dari tangannya, jatuh dan pecah di lantai. Telepon genggamnya tergeletak di samping tempat tidur. Layarnya masih menyala, dengan pesan terakhir yang belum terkirim untuk Lisa. "Maafkan aku tak sanggup lagi." Lisa yang merasa gelisah karena Lauren tidak mengangkat teleponnya sejak pagi, memutuskan untuk datang mengunjungi. Kekhawatiran mencengkeram hatinya. Pintu apartemen Lauren tak terkunci. Lisa masuk, memanggil nama Lauren berulang kali, namun tak ada sahutan. Ia berjalan ke dalam, dan pandangannya langsung tertuju pada sesosok tubuh yang tergeletak tak bernyawa di lantai, di samping sebuah pecahan gelas. Lisa menjerit histeris. Tangisnya memecah kesunyian ruangan, tangisan yang dipenuhi kepedihan dan penyesalan. Berita kematian Lauren sampai ke telinga Tommy dan keluarganya. Tommy, yang awalnya tak percaya dan menganggapnya hanya drama Lauren, akhirnya datang melayat. Melihat tubuh kaku Lauren yang terbujur dingin di peti jenazah, dengan wajah pucat dan damai yang entah bagaimana terasa asing, penyesalan mendalam menghantamnya.
Ingatan akan kekejamannya, kata-kata kasarnya, dan pengkhianatannya berputar di benaknya seperti film horor. Ia merasa sesak, seperti ada tangan tak terlihat yang mencekik lehernya. Onya Wijaya, yang selama ini sombong dan angkuh, menangis terseduh-seduh di samping peti jenazah Loren. Suaranya parau oleh isakan. Air mata yang selama ini tak pernah terlihat, kini mengalir deras membasahi pipinya yang keriput. Penyesalan itu datang terlalu terlambat. Sebuah harga yang harus mereka bayar atas kebohongan, intrik, dan kekejaman yang telah mereka tanam. Duka berkepanjangan tak hanya menimpa Loren yang kini telah pergi, namun kini menyelimuti hati mereka yang tersisa. Mereka harus hidup dengan bayangan dosa dan kehilangan yang tak termaafkan. Sebuah beban yang akan mereka pikul seumur hidup. Kematian Loren adalah pengingat pahit bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan terkadang harga yang harus dibayar sangatlah mahal.